Setelah mengetahui semua penolakan Leon, Karen kemudian tak habis pikir seberapa bodohnya Leon. Saat itu, Leon kemudian mengungkapkan alasannya melakukan penolakan, dan itu tidak lain adalah untuk menghalangi kecurigaan para malis yang masih tersebar di luar sana. Apalagi dia masih belum menguasai betul kemampuannya sebagai seorang pahlawan. Setelah mendengarnya, Karen pun mengetahui alasan Leon memberikannya pilihan-pilihan itu kemarin. Karena salah satu pilihannya adalah menjadi rekan seperjalanan Leon. Setelah mendapatkan pilihan itu, Karen ternyata berkata kalau dia masih akan memikirkannya dulu. Sore itu, setelah sedikit berjalan-jalan, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan Karen. Di saat itu, Karen sedikit bercerita tentang hidupnya apabila menjadi rekan Leon. Karen juga berkata bahwa jujur, selama ini dia tak pernah menyesal menodai tangannya dengan darah, karena Karen bertahan hidup dari hal itu. Tapi terlepas dari semua itu, Karen hanya ingin agar tidak ada orang lain lagi yang menjadi sepertinya, yakni seorang yatim piatu yang bertahan hidup tanpa adanya kasih sayang, dan bertahan hidup menggunakan skill untuk membunuh. Saat itu, Karen memohon kepada sang hero untuk menjanjikan hal tersebut kepadanya. Maka kemudian, dia akan dengan senang hati mendedikasikan seluruh hidupnya untuk hero. Saat Leon mendengar hal itu, dia pun terkejut. Kemudian tiba-tiba teringat dengan perkataan Elsit kepadanya mengenai tugas pahlawan sejati. Tentu, setelah itu Leon pun langsung mengeluarkan tangannya kepada Karen sebagai tanda bahwa dia menerima permintaan Karen. Dan pada hari itulah, Coffin Keeper telah sepenuhnya mati dan hanya Karen sajalah yang hidup. Setelah semua itu, Karen pun bertanya kepada Leon mengenai rencana milik Leon selanjutnya. Karena Karen tahu Leon pasti sudah memikirkannya dan merencanakannya. Leon pun mendadak terpikir mengenai janjinya kepada Elsit untuk pergi ke pegunungan Titan pada saat dia sudah mencapai peringkat B. Masalahnya, Elsit sekarang masih tertidur dan juga masih tersisa kurang lebih dari sebulan sampai Elsit terbangun. Jadi Leon pun terpikir mengenai sesuatu yang menurutnya dapat membantu, yaitu Karen. Dikarenakan dengan semua skill dan keahlian milik Karen, dia pasti akan sangat terbantu dalam mengembangkan kekuatannya lagi. Setelahnya, Leon pun langsung mengajak Karen untuk segera pergi ke tempat sesar. Menurut waktu yang dijanjikan, ada sekitar 3 minggu 2 hari sampai Elsit terbangun. Tentu, Leon hanya bisa menghadapi Elsit setelah dia sudah membentuk auranya. Leon juga perlu untuk belajar bagaimana caranya menggunakan Grand Chariot. Jadi sampai saat itu, dia menjadi sangat menantikan ekspresi Elsit nantinya. Cerita pun berlanjut di tempat latihan di belakang gereja suci. Saat itu, Leon sedang berlatih dengan Karen untuk lebih mengasah teknik bertarungnya lagi. Di saat itu, memang benar Leon kesusahan untuk menghadapi teknik gerakan milik Karen. Akan tetapi berkat semua hal yang diajarkan oleh Elsit, Leon dapat setidaknya mengejar ketertinggalannya dari Karen. Karen juga pastinya mengakui kemampuan Leon itu. Namun, Karen menyarankan kalau Leon harus lebih banyak berlatih lagi ke depannya. Di saat Leon melihat klon Karen, dia pun langsung menggunakan teknik pengamatan Roderick untuk mengetahui Karen yang asli sebenarnya ada di mana. Dan yap, Leon pun berhasil mengetahui posisi Karen karena penggunaan matanya yang hebat. Setelahnya, ronde 2 pun dimulai. Tetapi untuk sekarang, Karen akan menaikkan tingkat kesulitannya lagi dan melihat apakah Leon masih dapat menangani serangannya ataukah tidak. Di saat itu, semua indera milik Leon kemudian kebingungan karena efek Fata Morgana yang dibuat oleh Karen. Tetapi, Leon masih berusaha untuk menganalisa setiap informasi melalui penglihatannya, dan itu membuat mata Leon serasa seperti mau pecah. Namun, nampaknya Leon memang masih perlu untuk berlatih lebih banyak lagi, karena ini merupakan 102 kemenangan Karen dari 102 pertandingan mereka. Di saat itu, Karen pun mengejek Leon karena dia masih saja kalah, padahal memiliki keuntungan lebih banyak di tempat yang sangat terbuka seperti ini. Tetapi karena Leon terlihat murung, Karen pun mengatakan yang sebenarnya. Karena jujur, menurutnya kemampuan penglihatan milik Leon adalah kemampuan yang sangat hebat. Apalagi gerakan kakinya juga lebih terampil dari kebanyakan petualang rank B. Karen juga berkata pada Leon untuk tidak murung karena belum dapat menggunakan aura miliknya. Karena walaupun aura itu memang sangat kuat,
Tetapi itu tetap tidak berguna ketika melawan seseorang dengan kemampuan gerak dan analisis yang terlatih. Bisa dibilang, aura itu merupakan atap rumah dan teknik gerak dan analisis merupakan pondasinya. Apalagi jika melihat teknik penglihatan dan pengamatan Leon yang sudah sangat kuat. Tetapi lagi-lagi, Leon tidak bisa hanya mengandalkan itu saja. Karena walaupun Leon dapat melihat tipuan musuh, dia tidak akan mampu untuk menyerang musuhnya jika dia tidak dapat menipu musuhnya. Ya, walau bagaimanapun, Leon masih memiliki waktu yang sangat banyak untuk belajar. Jadi dia tidak perlu terlalu berpikir keras. Namun, Karen merasa bahwa orang yang mengajari Leon teknik-teknik sebelumnya mungkin saja merupakan monster yang sangat jenius dan juga tidak masuk akal. Oleh karena itu, Karen pun menyarankan Leon untuk membuat tekniknya sendiri dari semua pengetahuannya tentang teknik-teknik yang dia pernah lihat dan pernah pelajari. Karena Karen sangat yakin bahwa sang hero dapat melakukan hal itu dengan mudah. Cerita pun berlanjut pada Karen yang sedang menjelaskan tentang teori mengenai aura kepada Leon. Menurut Karen, diketahui kalau aura itu adalah dasar dari sifat seseorang. Tapi bukan berarti Leon dapat membedakan kebaikan dan kejahatan hanya berdasarkan auranya saja. Karena ada juga penggunaan aura atau si pengguna aura dengan sifat baik, tetapi dia nyatanya menyimpang dari kebaikan. Melatih aura Leon juga berarti meningkatkan kemurnian dan sifat dari kekuatannya. Contohnya aura api, pelatihannya bisa saja dengan bertarung atau dengan mengeksploitasi dirinya. Dikarenakan aura api sangat terkait dengan pemurnian. Tentu saja, setiap aura memiliki kesulitannya masing-masing, dan aura matahari milik Leon merupakan aura yang melambangkan sang dewi. Dan itu terwujud untuk para perjuang terhebat dari generasi-generasi mereka. Saat itu, Karen pun meminta Leon untuk memikirkan sifat dari matahari. Dan mendadak, Leon pun sadar akan sesuatu, kemudian langsung berhasil untuk sedikit demi sedikit menarik auranya keluar. Saat itu dia merasakan tangannya terbakar karena sifat umum auranya, yaitu panas. Leon juga yakin akan sesuatu kalau memang auranya sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Tak disangka, di saat itu Leon akhirnya berhasil memanifestasikan auranya dalam bentuk fotosfer. Memang benar, kalau ini belum bisa digunakan sebagai senjata aura. Tetapi sudah sangat luar biasa baginya untuk membentuk ini dalam waktu yang sangat singkat. Walaupun hanya bertahan selama beberapa detik saja, dan efek sampingnya sangat menyakitkan bagi dia. Karen kemudian memuji Leon karena berhasil mencapai tingkatan ini dalam waktu yang terbilang sangat singkat. Dan sekarang yang perlu dilakukan Leon adalah untuk menstabilkan dan membentuk senjata aura miliknya. Pada saat Karen akan menjelaskannya, tiba-tiba Caesar pun muncul dan menyela penjelasan Mary Karen. Setelahnya, Caesar kemudian memberikan Leon sebuah surat yang ternyata dikirimkan oleh saintis untuk Leon. Pastinya Leon menjadi penasaran akan pesan yang ditulis oleh saintis untuknya. Scene kemudian berpindah di sebuah tempat di mana upacara suksesi saintis dilakukan. Di sana terdapat sebuah bangunan misterius yang tiba-tiba bersinar. Dan ternyata di dalamnya terdapat beberapa uskup yang kaget karena saintis mampu menerima kekuatan suci yang setingkat dengan 10 uskup, padahal dia masih di tingkat master. Di mana menurut mereka, itu merupakan sebuah pencapaian yang sangat tinggi, yang berhasil dicapai oleh saintis generasi ke-8, Elahan, yang diklaim sebagai saintis terkuat yang akan mendukung sang pahlawan. Setelahnya, mereka pun membawa Elahan ke depan sebuah maze club yang sangat besar. Menurut sejarahnya, 300 tahun yang lalu, tepat di mana pahlawan suci Roderick dan saintis pertama menyadari ketidakmampuan mereka dalam perjalanan itu, saintis itu hanya bisa berdiri dan terus berdoa di belakang pahlawan dan berharap mendapatkan kekuatan dengan niat baik. Pada akhirnya, muncullah seseorang yang pantas dan menyandang nama Kesatria Rantai Besi Suci. Dan dia pun membangun salah satu skuadron terkuat di benua itu. Kemudian, dengan nama Dewi, dia pun menjadi wakil komandan. Dan sesuai dengan cerita, Elahan telah diberkati sebagai orang yang akan menyandang posisi itu. Elahan juga menyadari seberapa berharganya posisi ini karena semua saintis sangat-sangat menginginkannya. Kemudian, dalam sekejap, cahaya pun menutupi tubuh Elahan dan merubahnya menjadi armor suci. Dan setelahnya, Elahan pun maju dan lalu mengangkat maze club tersebut. Dan akhirnya, dia pun telah resmi melengkapi set armor The Great Maze.
Cerita pun berlanjut di saat mereka pergi ke sebuah pegunungan. Dijelaskan kalau Raja Suci Roderick meninggalkan tanda serangan itu sebelumnya hanya dengan menggunakan satu serangan. Dan tanda-tanda di sampingnya merupakan tanda yang ditinggalkan oleh para saintis generasi sebelumnya. Dan sekarang merupakan giliran dari Elahan untuk meninggalkan tanda miliknya. Sebelum dia memulai, Elahan kemudian berpikir mengenai sang pahlawan, yaitu Leon. Elahan terus memikirkan tentang pencapaian-pencapaian besar yang selama ini dibuat oleh Leon. Walaupun masih ada waktu sekitar setengah tahun sampai hari ramalan tiba. Dia sangat mengagumi Leon karena melakukan hal-hal tersebut. Dia bahkan merasa kurang layak untuk melayani sang pahlawan, yaitu Leon. Tapi Elahan berjanji bahwa dia akan menjadi lebih kuat lagi agar dia layak berada di sisi sang pahlawan. Di saat yang sama, Elahan pun melepaskan sebuah energi penghancur, kemudian menghantam tanah hingga menciptakan getaran penghancur yang luar biasa, dan seketika membuat semua orang di situ terkejut. Dikarenakan tanda serangan yang dia ciptakan sangat-sangat besar, sampai menembus tebing-tebing besar yang ada di situ. Saat itu, Elahan pun sangat berharap agar sang pahlawan suci dapat menerima dirinya ini. Di sisi lain, Caesar sedang membacakan surat dari saintis untuk Leon. Saat itu, Leon terkejut karena saintis berkata akan menyerahkan seluruh hidupnya untuk Leon. Bahkan dia juga berjanji akan dengan segera menemui Leon. Leon kemudian memahami kalau saintis pasti akan menjadi bantuan besar baginya. Dan tentu saja, dia juga harus bertambah kuat lagi, agar tidak membuat dirinya malu di depan sang saintis terkuat dari seluruh generasi. Setelahnya, Leon kemudian berpikir mengenai gambaran untuk menggunakan aura miliknya. Karena bingung, Leon pun langsung bertanya mengenai gambaran yang Caesar gunakan untuk menggunakan aura. Caesar dan Karen pun kaget karena hal itu. Di saat ini, Karen sedang mencoba menjelaskan kalau itu merupakan pertanyaan yang kasar kepada pengguna aura. Akan tetapi, Caesar dengan senang hati langsung menjelaskannya. Caesar pun memberitahu kalau dia menggunakan 5 siklus bulan sebagai gambaran dari auranya. Setelah mengetahui hal itu, Leon seketika memahami sesuatu. Tetapi dia juga sadar bahwa matahari tidak memiliki siklus seperti bulan. Namun, bagaimana jika dia mencoba gambaran seperti menutupi matahari dengan bulan, atau bisa kita sebut dengan gerhana matahari? Setelah memahaminya, Leon pun langsung mengerti apa yang harus dia coba lakukan. Tidak berselang lama, Leon pun meminta Caesar untuk menemaninya berlatih mengenai gambaran auranya. Pastinya Caesar langsung menerima hal itu dan langsung membantu Leon dalam latihan penggambaran aura miliknya. Di saat itu, setelah menerima serangan, Leon kemudian bergerak ke arah Caesar dengan kecepatan penuh untuk menutup jarak. Tetapi, nampaknya Leon salah sangka dan melakukan kesalahan pengamatan, dan akhirnya dia pun melakukan gerakan yang bisa dibilang naif. Tapi Leon kemudian bertaruh dan langsung memulai penggambaran auranya di situasi yang buruk. Dengan menggunakan 7 Star Sword Style sebagai dasaran, pada akhirnya Leon pun menciptakan sebuah teknik auranya, yaitu teknik bernama Eclipse Sword Style. Dan dengan menggunakan teknik barunya, Leon pun dengan mudahnya memotong-motong senjata aura milik Caesar dan tentu menghancurkan itu. Di saat itu, Leon pun langsung memberitahu kalau tekniknya ini masih belum lengkap, dikarenakan masih sangat jauh baginya untuk dapat melakukan teknik Grand Chariot. Tapi tetap saja, ini merupakan sebuah keberhasilan. Di sisi lain, Caesar sangat sedih akibat senjatanya dihancurkan oleh Leon. Singkat cerita, Leon pun kedatangan tamu, yaitu Rize, yang saat ini ditugaskan untuk memberikan hadiah Leon. Hadiah yang pertama merupakan gelang interdimensional yang berasal dari petinggi guild. Karen sangat kaget melihat hal itu, karena itu harganya bisa mencapai 1000 emas. Dia mengetahuinya karena dia juga memiliki sepasang, walaupun ruang penyimpanannya bisa dibilang sangat kecil. Leon kemudian mencoba untuk memakai gelang tersebut, dan dia merasa nyaman pada saat memakainya dan menggunakannya. Dan hadiah kedua adalah persiapan promosi Leon ke rank B yang telah siap. Jadi sekarang ini, Rize hanya perlu melihat senjata aura milik Leon agar ranknya bisa dikonfirmasi. Melihat hal itu, Leon pun terpikir mengenai Elzid.
Leon merasa sedikit sedih karena Elsie tidak bisa melihat perkembangannya yang ternyata tidak perlu mencapai 100 hari untuk dapat membentuk senjata aura miliknya. Sudah jelas, Leon akhirnya berhasil mencapai rank B karena hal itu. Lalu hadiah terakhir adalah permintaan yang Leon minta sebelumnya, yaitu sebuah permintaan pengawalan tingkat atas untuk pergi ke pegunungan Titan. Perjalanan mereka akan melalui sebuah jalan memutar yang sederhana melalui kota Blaine. Dan karena Rize itu orangnya yang sangat baik, dia pasti sudah memesankan satu tempat untuk Leon. Singkat cerita, setelah hampir dihajar oleh Karen, Leon pun memutuskan untuk meminta bantuan Caesar karena otoritas Caesar yang sangat tinggi. Rize juga berkata kalau dia akan terus siap pada saat akan dihubungi. Sementara menunggu para pedagang menghubungi mereka, Leon memutuskan untuk latihan dulu bersama dengan Karen. Dan di saat itu, Leon membuat sebuah pencapaian baru lagi, karena dia akhirnya telah mengetahui bagaimana caranya menggunakan Aura Sense. Tentu saja, Leon juga merasa sangat berterima kasih atas bantuan Karen selama ini, yang selalu ada dan membantunya dalam melatih aura dan juga semua teknik bertarung miliknya. Tak berselang lama, akhirnya para pedagang itu pun menghubungi Leon mengenai bisnis pengawalan yang akan dikerjakan oleh Leon. Tentu bersama dengan Karen juga. Setelah sampai di ruangan sang pedagang, Leon pun mengonfirmasi identitasnya. Dan singkat cerita, karena mereka berdua mempunyai kesamaan, mereka pun langsung saling mengandalkan dalam bisnis ini. Setelahnya, mereka pun mulai berbincang mengenai bisnis. Dikarenakan semua orang tahu seberapa berbahayanya pegunungan Titan, Leon kemudian menawarkan sebuah pengawalan, yaitu seorang petualang rank A yang akan bergabung dengan mereka. Dia langsung menawari itu kepada si pedagang. Tentu si pedagang sangat terkejut dengan hal tersebut, tetapi dia berkata kalau tidak mungkin seorang peringkat A mau berbisnis dengan pedagang kecil sepertinya. Tapi dengan tiba-tiba, Karen pun menyela dan berkata kalau dia juga akan ikut dengan senang hati. Jelas, setelah mendengar tentang hal itu, dan juga mengetahui kalau pembayarannya akan disamakan dengan Leon, pedagang itu langsung dengan cepat menandatangani dokumen tersebut. Pedagang itu juga berkata akan memberikan perlakuan khusus, yaitu VIP, kepada Leon dan juga Karen, karena kedermawanan mereka berdua kepada seorang pedagang kecil seperti dirinya. Di saat yang sama, Leon pun terdistrek oleh para tentara bayaran yang juga bekerja di misi pengawalan ini. Dia juga merasa bahwa tatapan tentara bayaran ini sangat terlihat mengancam. Tapi, Karen pun berkata kalau tatapan itu sudah biasa dilontarkan karena memang tentara bayaran dan petualang selalu terlibat masalah. Leon pun menuruti perkataan dari Karen. Akan tetapi, dia merasa sedikit sedih karena sekarang merupakan waktunya bagi dia untuk meninggalkan kota ini. Karena semua kenangan, baik senang maupun sedih, dialaminya di kota ini. Jadi pasti akan sangat sulit bagi dia untuk melupakan kota ini. Leon juga mengingat bahwa sebelum mereka pergi, mereka berpamitan kepada Caesar. Caesar saat itu memberikan sebuah item suci kepada Leon. Caesar menjelaskan, item itu memiliki sihir penyembuhan di dalamnya. Tapi tidak hanya itu, item tersebut juga memiliki fungsi yang lain, yaitu dapat mengerahkan kesatria rantai besi suci terdekat sebagai bantuan untuk mereka. Tentu, Caesar meminta Leon untuk berhati-hati karena item itu hanya dapat digunakan sekali saja. Scene kemudian berpindah di waktu sekarang. Kemudian terlihatlah Leon dan juga Karen yang baru selesai sarapan sebagai VIP di sini. Tentu saja, mereka dijamu dengan sangat-sangat baik oleh para pedagang. Akan tetapi, karena hal itu, Karen nampaknya sedikit memperingatkan Leon, karena sepertinya mereka sedang menarik sebuah masalah yang mungkin akan sedikit merepotkan. Karena ternyata, para tentara bayaran ini nampaknya mulai sedikit agresif. Tak terasa hari pun sudah sore, setelah beberapa jam dari saat keberangkatan Karen dan juga Leon dari kota. Karena sebentar lagi malam, konvoi pun berhenti dan mulai menyiapkan kemah. Dan di saat itu, sepertinya Leon akan terlibat sebuah masalah dengan para tentara bayaran. Dan ya, benar saja, salah satu dari tentara bayaran kemudian langsung mengatai Leon. Dan sudah pasti, Leon menentang kata-katanya,
dikarenakan dia sedikit tersinggung karena itu. Tapi dengan tiba-tiba, mereka pun langsung ditegur oleh Karen yang berkata bahwa para tentara bayaran bisa membuktikan kelayakan Leon sebagai orang yang ikut dengan konvoi ini dengan cara menguji kekuatannya lewat duel. Setelah mendengar itu, para tentara bayaran ini pun langsung ketar-ketir karena takut kepada Karen. Singkatnya, Leon pun setuju untuk sparring dengan mereka demi menunjukkan kekuatannya dan juga kelayakannya di dalam konvoi ini. Setelah itu, taruhan pun langsung dijalankan oleh Karen. Dan setelah taruhan itu dijalankan, pertandingan duel pun dilaksanakan. Saat itu terdapat beberapa aturan. Di antaranya tidak boleh menggunakan aura, tidak boleh menggunakan senjata tersembunyi, tidak boleh meninggalkan area, dan tidak boleh melukai para penonton. Dan bagi yang melanggar akan langsung kalah di duel ini. Setelah peraturan itu dijelaskan, duel pun resmi dimulai. Di saat itu, Leon langsung menganalisa kekuatan dari lawannya, yaitu hasil-hasil goresan yang terdapat di perisai milik lawan. Tentu, Leon langsung mengetahui kalau perisai itu pastilah bukan perisai biasa. Lawannya kemudian mengonfirmasi kalau perisai ini merupakan perisai dengan campuran baja dan juga mirtil, yakni salah satu logam terkuat. Benda ini dia dapatkan sebagai imbalan telah menolong seorang dwarf yang terluka. Dan setelah beberapa bacotan dari lawannya yang bernama Hansen ini, Leon pun langsung mengonfirmasi bahwa Hansen ternyata sangat meremehkannya, dikarenakan umur Leon yang masih terbilang sangat muda. Tapi Leon tidak mempermasalahkannya, karena dia paling suka menghajar orang yang meremehkan dirinya. Dengan mendadak, Leon pun langsung maju dan menyerang perisai Hansen, yang tentu hal itu membuat kerusakan yang sangat besar di sekitar mereka. Dan Hansen mengetahui hal tersebut karena dia langsung merasakannya. Tetapi saat ini, dia tak memiliki niat untuk mengalah, jadi dia pun langsung melancarkan serangan beruntun kepada Leon. Tentu, Leon dapat menangkis semua serangan tersebut. Tetapi karena menyadari pertahanan dari Hansen yang terbilang tinggi, apalagi dia tidak diizinkan untuk menggunakan auranya, jadi Leon pun memutuskan untuk menggunakan teknik baru yang dia kembangkan, sekalian dengan melihat bagaimana kinerja dari teknik barunya tersebut. Tak disangka, Leon berhasil menciptakan sebuah celah dengan teknik itu. Dan karena celah tersebut telah terlihat sangat jelas, Leon pun langsung maju untuk melancarkan sebuah serangan yang memancing Hansen untuk berlindung. Akan tetapi, serangan Leon ternyata merupakan serangan tipuan, yang adalah serangan dan teknik khas milik seorang asasin yang sudah ahli. Dan sudah pasti, Hansen terkena serangan tersebut dengan telak, yang membuatnya langsung mengalami kekalahan. Setelah temannya mengalami kekalahan, ditambah karena mereka juga telah rugi banyak saat taruhan, mereka pun berniat untuk bertarung juga. Tetapi pemimpin mereka langsung melarang hal tersebut, karena seharusnya mereka sudah tahu bahwa skill dan mekanik milik mereka kalah jauh dibandingkan milik Leon. Jadi karena hal itu, sebagai ketua mereka, Gustav pun meminta maaf atas nama tentara bayaran Iron Tunnel kepada Leon. Gustav berkata kalau ini terjadi karena sebenarnya mereka hanya kesal saja, karena mereka masih saja berada di rank B dengan umur yang sudah setua ini. Selain itu, mereka berempat menaiki kereta yang sama, akan tetapi Leon malah bersama dengan seorang gadis cantik. Jadi karena itulah mereka sangat-sangat iri dengan Leon. Dan sekarang mereka meminta maaf dengan sangat kepada Leon akibat perbuatan mereka. Ya, dikarenakan sifat Leon yang sangat bersahabat, dia pun memaafkan mereka. Sekaligus, dia juga mendapatkan sebuah teman baru. Tak terasa, malam pun tiba, dan Leon diajak untuk minum bersama teman barunya. Dan mereka pun berpesta sepanjang malam. Tentu, saat itu Karen merasa senang melihat ekspresi Leon. Keesokan harinya, suasana camp terasa lebih baik, dan Leon mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu untuk menghadapi berbagai monster, terutama ork hutan, yang dinilai berada di jalan menuju tempat yang mereka akan tuju sekarang ini. Setelah mereka membagikan ilmu mereka, salah satu dari mereka pun bertanya sesuatu kepada Leon, dan itu merupakan pertanyaan mengenai kejelasan hubungan Leon dengan gadis cantik yang bersamanya, atau si Karen.